Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak saya semuanya soleh soleha kesayangan mama, soleh soleha harapan mama dan harapan ustazah juga. Semoga semua anak ustazah sehat, semoga semuanya senang hari ini ya nak ya. Alhamdulillah, semakin banyak kita bersyukur, Allah akan semakin tambah nikmatnya, ditambah lagi. Oke, yuk anak-anak ustazah. Kali ini ustazah ajak anak ustazah dulu untuk menanya ceritanya apa hari ini. Ayo, apa ceritanya hari ini? Iya, insya Allah ustazah, anak sabar kok ustazah hari ini. Sabar kok meskipun belajarnya di rumah. Ya nak ya, alhamdulillah, terima kasih ya. Mudah-mudahan anak ustazah dengan sabar, dengan doa kita bisa cepat kembali ke sekolah. Allah izinkan lagi kita untuk berkumpul di sekolah ya nak ya, karena Allah yang mengatur semua itu. Makanya kita harus ikhlas. Oke, yuklah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yuk, sekarang kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih tema 2. Tentang apa tema 2? Ya, kegemaranku. Ya, tema 2 kegemaranku. Nah, tema satunya apa? Gemar berolahraga. Oke, ini siapa ini? Ada 2 orang anak yang sedang berolahraga. Kemarin kita sudah bercerita tentang olahraga, apa-apa saja barang-barangnya, apa-apa saja olahraganya. Nah, sekarang apa lagi yang mau kita ceritakan dalam pertemuan hari ini? Oke, ayo kita pindah ke halaman yang berikut. Iya, apa lagi ceritanya? Nah, coba perhatikan nih, ada teman kita 2 orang anak perempuan. Yang pertamanya ini namanya Siti. Siti ini dia agamanya Islam. Sedangkan Dayu, kenapa dia tidak pakai jilbab? Oh, dia tidak beragama Islam nak. Jadi jangan ditiru ya, jangan ditiru sama anak ustazah. Nah, karena dia bukan agama Islam, makanya dia seperti ini. Yuk, sekarang anak ustazah perhatikan, ada 2 teman kita ini, Siti dan Dayu bermain bola bekel. Saat bermain kita berlomba misalkan, nah waktu bermain itu kita harus bersifat sportif. Apa itu sportif? Nah, kita harus bersifat tidak boleh merugikan orang lain. Ya nak ya. Kalau teman itu menang, ya udah menang, nggak boleh kita marah. Kalau kita kalah, nggak boleh nangis. Ya nak ya, kita harus mengakui kalau teman kita memang bisa menang, kita juga bisa menang lain kali. Nah, itu namanya sportif. Ya, ingat ya, saat bermain atau bertanding kita harus bersikap sportif. Nah, sehubungan dengan hal ini, Ustazah Nufa mau sampaikan dulu tentang sikap kita saat bermain ini. Rasulullah SAW, uswah kita, contoh teladan kita, kekasihnya Allah, siapa nak? Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan, nih, Rasulullah bersabda, wahai anakku, jika engkau mampu melalui pagi dan sore hari tanpa ada rasa ingin merugikan orang lain, nah ini dia yang sportif itu. Jika kita bisa melalui hari-hari ini dari pagi dan sampai sore, bisa kita tanpa merugikan orang lain. Enak ya? Itu namanya sportif. Maka lakukanlah. Hal ini jauh-jauh hari sudah Rasulullah pesankan, sudah diingatkan oleh Rasulullah. Maka lakukanlah. Karena itu adalah sunnahku, kata Rasulullah nih. Karena itu adalah sunnahku. Itu adalah ajaran Rasulullah, adalah pesan beliau untuk kita. Jadi segitu pentingnya kita harus bersikap sportif, tidak merugikan orang lain. Nah, selanjutnya, karena kita melakukan sunnah itu adalah bukti cinta kita kepada kekasihnya Allah, bukti cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan cinta kita ini kita bisa berbaris dalam barisan panjang umat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu pengantar dari segi ukhrawinya, segi keislamannya, nah ya, dalam hubungannya dengan bermain, bertanding, olahraga atau bermain yang lain. Kita kembali dalam melihat teman kita yang berdua ini, mereka lagi bermain. Apa
Apa di belakangnya yang diceritakan di belakang? Nih, tadi kan Siti dan Dayu ini bermain bola bekel. Nah, dalam bermain bola ini ada yang dimainkan nih, biji bekel ya nak ya. Dayu punya 3 biji bekel. Bukan 3 sebenarnya nak, iya ini 4 padahal ya. 4 biji bekel. Dayu punya 4 biji bekel. Sedangkan Siti berapa biji bekelnya? 2. Nih, ini punya Dayu. Nih, ini punya Siti, 2 biji bekel. Ya kan? Nah, sekarang anak Ustazah Nova diminta untuk menghitung semuanya. Kita hitung semuanya. Sebelum kita hitung berarti kita buat dulu kalimat matematikanya. Bagaimana caranya? Saya ulang lagi. Bola bekel Dayu ada 4, ya nak? Bola bekel Siti ada 2. Nah, kalau kita buat kalimat matematikanya 4 ditambah 2. Nih, 4 ditambah 2. Berapa jadinya? Ayo kita hitung. Bisa kita hitung langsung, bisa juga kita hitung dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka semuanya ada 6 biji bekel. Semuanya ada 6 biji bekel. Ya nak ya? Boleh juga kita hitung seperti ini nak. Tidak perlu dihitung dari 1, ini 1, 2, 3, 4, enggak perlu. Bisa juga begini. Cara yang lebih mudah, lebih cepat. Ini ada 4 biji bekel. Ada 4 punya Dayu. Nah, setelah 4, siapa lagi kalau kita menghitung? 4, iya 5. Berarti setelah 4 kita hitung ini 5, 6. Sebentar selesai kan? Ini jadinya 6. Begitu cara menghitung, menjumlahkan apa yang ingin kita hitung. Berikutnya, kita melihat ada 2 orang anak nih, ada beberapa orang anak. Anak Ustazah ingat nggak yang kemarin? Ada permainan lompat tali, ya kan? Permainan lompat tali. Nah, sekarang berapa jumlah pemain yang memegang tali? Berapa orangkah yang memegang tali? Iya, 2 orang yang memegang tali. Kalau bertiga mana bisa? Yang memegang talinya 2 orang. Ya nak ya. Giliran pertama Dayu dan Lani yang memegang tali. Lani dan Dayu yang memegang tali nih. 2 orang. Berikutnya di kelompok berikutnya ada 2 orang lagi juga, Siti dan Mutiara yang memegang tali. Ada 2 permainan nih, satu permainan satu kelompok. Satu kelompoknya mungkin di tempat lain. Nah, Lani dan Dayu memegang tali 2 orang. Berikutnya Siti dan Mutiara juga memegang tali 2 orang lagi. Berarti kalau kita menghitung berapa anakkah yang memegang tali, berarti 2 Lani dan Dayu nih ditambah 2 siapa ini? Siti dan Mutiara. Jadi semuanya ada, kita jumlahkan sama dengan 4 jadinya. Oke? 2 ditambah 2 jadinya 4. Jadi jumlah pemain lompat tali yang memegang talinya itu ada 4 orang. Ya nak ya? Itu. Berikutnya ada cerita lagi nih tentang menjumlahkan juga. Nah, dengan nih ceritanya nih. Setelah selesai bermain, Udin dan teman-teman merapikan peralatan olahraganya. Main apa dia nih nak? Kalau begini peralatannya, ayo main. Main apa? Iya, yang pakai tongkat pendek, ada bolanya. Yap, main kasti, betul. Main kasti mereka. Nah, Udin memasukkan 6 bola kasti. Udin mengumpulkan nih, rapikan barang-barangnya, kan habis bermain dirapikan lagi. Tidak dibiarkan berantakan. Nah, enak ya? Nah, Udin merapikan 6 bola kasti. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus siapa lagi? Deli juga merapikan, ikut juga bantu Udin. Deli merapikan 3 bola kasti. Nah, bola ini dimasukkan ke dalam tempatnya, ke dalam keranjangnya. Ya kan? 6 dirapikan oleh Udin, 3 dikumpulkan oleh Deli. Enak ya? Kemudian bagaimana cara menghitungnya nak? Nih, jadinya kalau kita menghitung 6 dikumpulkan Udin tadi, ditambah digabungkan dengan yang dikumpulkan oleh Deli 3, jadinya 6 ditambah 3, kalimat matematikanya berapa kita hitung jadinya? Sama dengan seperti Sonova bilang tadi, boleh kita lanjut. Ya, setelah 6 siapa lagi? Siapa setelah 6? Ya, 6, 7, betul. 7, 8, 9. Oke, berarti 6 ditambah 3 jadinya 9.
Kalau anak usaha belum bisa hitung langsung seperti tadi, bisa juga hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau bisa langsung bagus. Habis 6, oh ya 7, 8, 9. Oke, jadinya semuanya 9. Seperti itu. Oke. Berikutnya apalagi nih? Ada apa lagi nih benda kita yang berikutnya? Siapa tahu nih? Apa? Ya, apa bendanya? Hah? Ya, peluit. Iya, apa bunyi peluit? Prit prit. Iya, ini peluit. Ustazah Nova punya peluit. Nah, Ustazah mau hitung berapa semua peluit Ustazah. Nah, yang pertama ini peluit Ustazah ada berapa bendanya nih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peluit Ustazah di kelompok ini, sebelah sini kiri. Sebelah kanan ada berapa peluit? Ya, ada 3 peluit. Iya, berapa jadinya semuanya? Boleh langsung seperti tadi, setelah 5 kita loncat 5 berarti 6, 7, 8. Kalau hitung semuanya bisa juga. Anda tidak mau loncat gitu, hitung lagi dari pertama boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama 8 juga. Anak usah hitung ini 8 kan? Oke, kalau ini 8. Boleh dihitung di rumah? Di kertas lain boleh. Nah, satu lagi gambar berikut. Gambar apa ini? Ayo, siapa yang suka nih? Ya, meong. Ini kucing. Kita hitung berapa kucing Ustazah ini, Nak? Iya, 5 Ustazah tuh ada angka 5. Iya, 5 ekor kucing. Di sini sebelah kanannya juga ada 5 ekor kucing. Kalau kita gabungkan jadinya, kalau kita gabungkan semua tuh, Nak ingat tandanya seperti Ustazah pernah bilang, tandanya tambah seperti ini. Seperti gambarnya apa nih yang begini nih? Gambarnya ambulan ya. Nah, tanda tambah. Ya kan? Nah, ini digabungkan namanya 5 kucing digabung ditambah dengan 5 kucing jadinya berapa? Boleh hitung seperti tadi, boleh hitung semuanya. Iya, berapa? Ayo. Siapa yang langsung bisa? Yap, 10 benar. Sengaja Sonova nggak buat di sini angkanya supaya anak Sonova berhitung. Dia mikir sendiri. Oke. Sedikit lagi ada gambar drum. Apa bunyi drum? Tum 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 tum. Dar. Iya, bunyi drum ini. Drum itu Sonova ada yang sebelah kiri. Nih, ada berapa buah nih? 1, 2, 3. Ya, yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Semuanya ada berapa? Silakan dihitung. Oke. Ya, ini gambar drum. Nah, sekarang kita mau lanjut ke yang berikutnya nih. Tadi ada bunyi-bunyian ya kan? Nah, kita lanjutkan yang berikutnya tentang bunyi tadi. Ada bunyi alam, ada bunyi buatan. Subhanallah ya. Jadi bunyi yang kita dengar itu, Nak, yang didengar oleh telinga kita, siapa yang kasih kita telinga? Ya, Allah yang kasih. Allah yang maha baik, Allah yang maha rahman, memberi kita semuanya telinga. Ada enggak yang Allah kasih telinga satu? Antum satu aja lah telinganya ya. Tidak ada. Allah baik, semuanya dikasih telinga 2. Ada enggak yang Allah taruh telinganya sebelah atas? Tidak ada. Jadi Allah itu sangat baik ya, Nak ya. Makanya kita selalu bersyukur dan bersyukur dan bersyukur selalu ya, Nak ya. Jangan pernah kita tidak bersyukur ya, Nak. Oke. Tentang bunyi alam dan buatan ini ada dalam Al-Quran juga, Nak. Al-Quran surat Hud. Surat apa? Surat Hud ya, Nak ya, ayat 94. Apa artinya? Nih artinya, perhatikan baik-baik, Sonova bacakan. Quran surat Hud ayat 94. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang menghantar, yang mengguntur, suara yang sangat keras. Lalu mereka mati bergelimpangan. Saking kerasnya suara itu, Nak, untuk orang-orang yang tidak beriman. Saking kerasnya suara itu yang didengar oleh telinga mereka, yang mengguntur, sangat keras sampai orang-orang yang mendengarkan itu, orang-orang yang tidak beriman itu, dia mati bergelimpangan di rumahnya. Seperti itu dalam Quran surat Hud ayat 94. Ya, Nak ya. Jadi bunyi ini ada yang kecil, ada juga yang dahsyat sekali, sampai bisa membuat orang-orang bisa mati kena kaget mendengarnya.
Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah menjaga kita, ya nak ya. Ayo Ustaz lanjutkan. Nih, kembali kita bunyi alam dan buatan. Nah, bunyi alam itu apa ya? Apa bedanya sama buatan? Nah, ini dia. Bunyi alam itu anak ustazah, dia dihasilkan oleh alam langsung. Tidak ada keterlibatan manusia. Hanya alam saja. Hanya Allah saja, murni Allah saja, tidak ada keterlibatan manusia. Dihasilkan oleh alam, itu bunyi alam. Apa contohnya? Ini dia. Meow. Apalagi suara angin. Hush. Suara hujan. Tik, 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 tik. Suara apa lagi yang lain yang bunyi alam? Suara ombak. Hush, bas. Hush, bas. Itu suara alam. Ini murni dihasilkan oleh alam. Tidak ada keterlibatan manusia. Ada lagi, iya, apa lagi yang lebih dahsyat suara alam? Bunyi petir menyambar ketika hujan kan, petir keras datang di langit. Dar! Bahkan bisa membakar, menghanguskan apa-apa yang di bumi. Itu bunyi dari alam. Nah, bagaimana dengan bunyi buatan? Ini dia bunyi buatan. Bunyi buatan itu dihasilkan oleh benda-benda yang dibuat oleh manusia. Apa yang benda dibuat manusia? Bisa antum buat bisa? Apa coba? Ustazah, anak ambil gelas, terus anak pukul-pukul pakai sendok. Teng 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 teng. Iya, itu bunyi bakso. Bakso lewat kan? Dipukulkan mangkoknya sama sendok. Teng 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 teng. Itu bunyi alam. Apalagi? Bunyi apalagi yang lain bunyi alamnya? Iya, bunyi gitar, musik tuh semuanya dibuat jreng jreng jreng. Iya, bunyi gitar, bunyi buatan juga. Apalagi? Iya, ada nih di belakang, kita lihat di sini. Apa saja bunyi buatan itu? Ini dia. Nah, nih contoh benda-benda yang menghasilkan bunyi buatan. Ini tadi yang kita hitung tadi, ada fluid yang kita hitung sebelumnya. Ada drum, apa bunyi drum? Dum dum dum. Bah. Bunyi fluid? Prit. Bunyi radio bermacam-macam. Bunyi gitar, bunyi seruling, terlut terlut, itu bunyi seruling. Banyak lagi bunyi buatan. Enak ya? Nah, seperti itulah bunyi yang didengar oleh telinga kita. Beribu-ribu sumber bunyi yang kita dengar. Enak ya? Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah semoga kita dilindungi selalu dari apa-apa yang membahayakan. Seperti bunyi tadi. Ya nak ya, bunyi apa tadi yang keras sekali? Bisa bunyi petir. Ya nak? Oke. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Ada menghitung benda dan ada juga tentang bunyi alam dan buatan. Ya nak ya? Kembali Ustaz ingatkan Ustazah bahwa kita harus selalu bersyukur, kita harus mohon perlindungan Allah selalu supaya Allah menjaga kita. Enak? Oke. Segitu saja dari Ustazah. Semoga anak Ustaz senang belajar dan senang untuk selalu mengerjakan latihan. Enak ya? Dan yang lebih penting lagi juga nih, selalu bersikap sportif, ya nak ya? Bersikap sportif. Kalau kita bermain, kalau kalah nggak apa-apa, kalau menang juga alhamdulillah. Tidak ada yang perlu kita permasalahkan. Oke, ingat pesan Ustazah ya nak ya. Untuk latihannya, anak Ustazah boleh kerjakan yang sudah Ustaz siapkan fotokopiannya, atau di buku pena juga boleh. Ya nak ya, yang dikumpulkan yang di buku, yang di fotokopian. Oke nak, yuk, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran kita di ujungnya. Segitu saja dari Ustaz Nova, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan anak Ustazah senang. Ustaz Nova mohon maaf ya nak ya jika ada yang salah, karena manusia itu memang tempatnya salah. Makanya kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.